وعلى ملة أبي حنيفة وما كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Yang saya hormati kepala sekolah semua PAUD di Yayasan Al-Raihan dari mulai TPA sampai RA. Kemudian yang saya hormati, saya cintai Ibu Sugeng Silesari selaku Direktur Sota Al-Raihan, dan yang saya cintai semua guru pendidik di PAUD Al-Raihan dan juga para wali. Insya Allah pagi ini kita bisa bertemu dalam satu kajian Sota yang materi ini sangat penting sekali buat kita semua, materi yang harus dikuasai oleh orang tua, karena materi dasar dalam pembentukan karakter anak-anak kita. Sebagian orang tua kadang abai untuk masalah ini, sehingga kemudian kita bisa lihat, kita bisa banyak melihat di kalangan orang dewasa, ada orang-orang yang mungkin kalau kita katakan tidak sopan, ya, tidak empati, tidak bisa menghargai orang lain, tidak tahu terima kasih, gitu ya. Itu muncul di kalangan orang-orang dewasa. Dan kemudian kita akan bertanya, kok nggak ngerti ya? Kok sudah besar kayak gitu, kok masih seperti itu ya? Nah, ini yang kemudian akar masalahnya adalah pendidikan dasar ketika orang-orang dewasa di masa lalunya. Ya, akan kita mulai, Bapak dan Ibu sekalian. Ini Bapak dan Ibu di rumah hujan deras ya? Di RA Raihan ini hujan deras luar biasa, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dan diulangi lagi. Kalau anak kita ujian, nilainya tidak memuaskan, ada yang namanya remedi begitu ya. Tetapi untuk adab, ya, karakter tidak bisa diremedi. Ini ketika mereka kecil, ketika kemudian ayah dan bunda tidak memberikan pendidikan yang kuat tentang masalah adab, maka sungguh sangat sulit. Ada sebuah cerita dari sebuah syekh di Madura ya, ada cerita begitu. Jadi ada seorang anak ini pintar sekali, dan dia bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, itu ada ranting kok bengkok ya, gitu kan. Coba kita, terus jawab ayahnya, ya karena tukang kebun lupa untuk meluruskan ranting itu, sehingga kemudian ranting itu bengkok dan tidak indah. Ayo ayah kita betulkan ranting itu, kita luruskan. Apa katanya? Tidak bisa, kalau engkau luruskan, maka akan sulit dan mungkin kemudian adalah patah. Itu sebuah gambaran betapa ketika mendidik anak-anak, ketika kita melakukan banyak keabaian, banyak kelalaian di masa kecil, maka kita akan menuai betapa sulitnya anak kita di masa dewasanya. Kalau misalnya hari ini juga ada Sota tentang mengajarkan adab pada remaja, bukannya tidak bisa, tapi jauh lebih sulit, jauh lebih sulit. Untuk itu mungkin ini kesempatan emas nih bagi bunda, ayah dan bunda untuk memberikan pendidikan adab kepada anak-anak di masa emasnya ini. Karena mendidik anak-anak di masa kecil seperti melukis di atas batu, mendidik anak di masa remaja seperti melukis di atas air. Ya, kalau melukis di atas batu tentu sangat kuat, tertancap, dan sangat membekas sampai dia besar. Kita sebagai orang dewasa pernah ya merasa bahwa orang tua kita mendidik A, B, dan C, sehingga alhamdulillah pada ketika usia besar kita menjadi orang dewasa yang disukai oleh banyak orang karena akhlak kita. Mungkin ayah bunda merasa begitu ya, tapi juga ada yang mungkin di kalangan mungkin kalau ayah bunda bekerja di kantor itu bisa memilih lah mana yang berakhlak baik, mana yang tidak berakhlak baik. Ada juga kita menemukan ada yang bahkan di lingkup pendidikan itu juga demikian. Ada guru yang memang menjadi guru teladan, guru yang menyenangkan, guru yang berempat, tapi juga ada guru yang hanya mengejar karir saja. Dan ini apa penyebabnya? Nah, inilah yang akan kita bicarakan hari ini. Sungguh Rasulullah sendiri adalah sebaik-baiknya teladan. Sesungguhnya mau mendidik seperti apa? Sudah ada contohnya. Bagi Rasulullah dalam kehidupan sehari beliau ketika Rasulullah SAW masih hidup, itu sudah dijelaskan begitu banyak hal. Dari mulai adab bangun tidur, tidur, makan, minum, sampai kemudian ada berpakaian, ada bertegur sapa yang tua kepada yang muda, terus banyak sekali adab-adab yang dia contohkan dalam 24 jam. Ya, termasuk bagaimana bermuamalah ya dengan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana beliau menghargai anak kecil,
betul menghargai, bahkan ketika dengan berlainan agama pun beliau menunjukkan akhlak tingkat tinggi. Ya, bagaimana dengan kita sebagai orang dewasa ini, kita evaluasi bersama-sama. Ya. Dan kalau saya katakan anak itu tumbuh berdasarkan lingkungannya. Kalau lingkungannya itu baik, memberikan penuh kebahagiaan, insya Allah anak itu akan tumbuh juga dengan baik. Tapi kalau kemudian anak tumbuh di lingkungan yang kurang baik dan ayah bunda tidak memberikan lingkungan yang baik, maka kemudian jangan salahkan anak. Dan beberapa waktu lalu di media itu kan banyak disajikan ya perilaku anak kepada orang tuanya, dari yang menelantarkan, yang memasukkan anaknya ke panti jompo, menuntut warisan, melaporkan ke polisi, sampai yang sebelumnya itu membunuh ibunya, naudzubillah min dzalik. Kenapa sampai terjadi? Karena tadi bukan hanya kesalahan anak, kita pasti juga anak durhaka nih ya, gitu ya, anak durhaka nih. Tapi ada juga satu PR, bagaimana orang tua mengajarkan sampai kemudian anak itu punya sifat yang seperti itu, ya. Yang baru saja terjadi kan 5 anak menuntut orang tuanya masalah hak waris. Orang tuanya anak menuduh ibunya menggelapkan. Ibunya sudah usia 70 sekian tahun, jalan pun sudah susah. Tapi kita bertanya, kok sampai bisa begitu ya? Kok anak sampai punya sifat begitu? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Oke, siap ya Ayah Bunda untuk kita coba kaji hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan adab. Kita akan mulai bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sudah memberikan begitu banyak contoh bagaimana kita hidup, gitu ya. Bagaimana kita hidup secara Islami, ya akan kita kembali kepada Allah dengan selamat. Seperti itu. Rasulullah SAW ini kan, kalau dikatakan akhlak itu seperti apa? Akhlak itu seperti Al-Quran. Al-Quran berjalan begitu. Sampai ketika kemudian bukan kesalahan ya, beliau pernah melakukan sesuatu yang kemudian langsung ditegur oleh Allah dengan surat Abasa, yang bermuka masam. Jadi kejadian itu ketika itu ada satu pengajian lah kayak gitu ya. Rasulullah kemudian sedang memberikan materi, sedang menyampaikan ilmu begitu. Ada seorang yang mungkin dengan tidak sopan datang. Rasulullah mungkin manusiawi ya, seperti Rasul juga seorang manusia. Kemudian agak mesem sedikit menunjukkan wajah, tidak bicara loh, baru menunjukkan wajah yang tidak suka saja, surat Abasa turun. Hai yang bermuka masam, bayangkan betapa Allah menjaga akhlak beliau sampai raut wajah, bahasa tubuh itu sudah diajarkan. Nah, kita sebagai manusia, mungkin ayah bunda ya, di rumah saja kadang-kadang bahasa tubuh kita sudah tidak mengenakan pasangan kita, entah itu suami atau istri, bahkan juga anak-anak. Belum lagi kalau di luar, di kantor gitu ya, antar guru, antar karyawan, antar sama pegawai, datang dengan wajah yang masam gitu karena punya masalah di rumah, itu pun tidak boleh sebetulnya. Karena Rasulullah tidak mencontohkan. Kalau kita punya patokan dengan Rasulullah, apapun yang kita ajarkan semua berdasarkan karena Rasulullah yang melakukan. Misalnya gini, Bunda, kenapa kita harus makan pakai tangan kanan? Karena Nabi kita mengajarkan menggunakan pakai tangan kanan. Bunda, kenapa kalau mau tidur, Bunda suruh nyuruh aku doa? Karena Rasulullah mencontohkan. Sambil menanamkan adat, juga kita mengenalkan ya bagaimana hebatnya Rasulullah SAW sehingga bisa jadi idola bagi anak-anak kita. Jadi kalau ditanya itu, kenapa sih Bunda aku harus belajar ngaji? Karena Rasulullah yang mengajarkan. Kenapa sih Bunda aku harus sayang sama teman? Karena Rasulullah yang mengajarkan. Berulang-ulang kita katakan begitu. Sehingga nanti tertanam bahwa, Masya Allah ya, Rasulullah itu siapa sih? Nah, ini biasa guru TK sudah, guru-guru dari mulai TPA, dari KB, di RA sudah menjelaskan ya kepada anak-anak kita seperti apa hebatnya Nabi kita, seperti itu. Kemudian lagi, nah dalam Islam pendidikan itu kita bagi begitu ya, menjadi 3. Adanya taklim. Taklim itu hanya mengajarkan ilmu. Jadi taklim apa? Taklim sekarang banyak ya, taklim di mana-mana. Itu mengajarkan ilmu. Jadi baru satu arah ya. Saya guru ngaji, depan saya adalah orang yang mendengarkan. Saya mengajarkan ilmu, baru terbatas saya mengajarkan. Kemudian tarbiyah ya. Tarbiyah itu mengembangkan, jadi sudah ada interaksi, merawat dan menumbuh kembangkan sesuai dengan fitrah. Ya. Di tarbiyah ini kan pendidikan ya. Jadi kalau guru-guru di sekolah itu sudah masuk pada ranah tarbiyah, ya. Jadi mendidik anak-anak, merawat dan menumbuh kembangkan sesuai dengan fitrah. Orang tua juga di rumah sama seperti itu, merawat dan menumbuhkan sesuai dengan fitrah. Dan ta'dib adalah menanamkan akhlakul karimah. Tugas siapa ini? Tugas guru? Oh tidak, ya.
Ini tugas bersama-sama. Siapa yang paling utama adalah kembali kepada orang tua. Bisa selalu tekankan kepada para orang, khususnya yang sekolah di PAUD, bahwa guru PAUD itu adalah mitra, ya, mitra orang tua dalam membuat anak kita, mendidik mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Mitra, bukan dipasrahkan. Ya. Karena apa? Usia-usia PAUD adalah usia di mana mungkin bisa dikatakan 70% itu adalah pendidikan dari rumah dengan orang tuanya. 30% adalah guru. Guru mengingatkan, memberikan lingkungan, sekolah itu bukan lingkungan yang islami, agar anak bisa belajar bagaimana menahan marah, meminta maaf dengan cukup yang lebih luas. Ya, ini kalau di rumah hanya dengan kakak adik, tapi kalau di sekolah dia akan bertemu dengan banyak teman, ya, akan ada gesekan-gesekan, ada peraturan-peraturan yang tidak didapatkan di rumah, maka ada di sekolah. Misalnya belajar antri, jadi kan menghormati hak orang lain, mengucapkan terima kasih, ada kewajiban ketika diberikan sesuatu yang menyenangkan. Ini bab terima kasih nih perlu saya ingatkan untuk para ayah dan bunda ya. Mungkin kata apa sih terima kasih? Kita kan mengajarkan pada anak harus dikasih siapapun. Jangan lupa terima kasih. Jangan lupa terima kasih, itu dahsyat betul kata itu. Misal begini, kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Ikhlas, misalnya ikhlas. Tapi ketika kemudian yang kita berikan mengatakan terima kasih ya Bu, pasti di sini bahagia ya. Manusiawi betul itu. Bahagia sekali. Karena apa? Oh, yang kita berikan kepada dia tuh diterima dan dia berkenan untuk menerimanya. Apapun ya. Ini kata yang saya pernah bertemu dengan beberapa anak yang ucapan terima kasihnya itu spontan. Ini berarti dia berarti dibiasakan oleh orang tuanya. Padahal sederhana sekali saya kasih, ini loh Mas ada permen gitu kan. Terima kasih Bu gitu ya. Terima kasih Bu sambil menundukkan kepalanya. Terima kasih Bu itu. Untuk anak usia 5 tahun ya, itu udah istimewa banget gitu ya. Pembiasaan udah luar biasa. Maka mengucapkan kata terima kasih harus ya saya katakan harus diingatkan terus, baik di rumah maupun di sekolah. Diberi apapun. Karena nggak apa-apa lah, masih anak-anak, dia pergi gitu aja kita kasih. Tapi sebagai orang dewasa, kok nggak bilang terima kasih ya? Apa nggak diajarkan oleh orang tuanya ya? Ini menjadi sesuatu yang menurut saya harus sangat diperhatikan. Mengucapkan terima kasih, maaf, ya, permisi, gitu kan. Ada hal-hal yang harus kita berikan kepada anak kita. Nah, adab sebelum ilmu. Pernah nggak Bunda mengalami ya, nih kalau di jalan lagi naik motor gitu kan, antri di lampu merah. Sekarang ini kan kita naik motor itu harus banyak doa ya, karena juga naik mobil karena pelanggaran lalu lintas itu banyak banget. Udah lampu merah tetap bablas. Atau dia mencoba untuk mencuri-curi jalur yang searah gitu ya. Banyaklah kita temui. Itu kan juga adab ya. Atau ketika ya Allah motornya bagus, orangnya cakep, tapi ternyata dia melanggar gitu kan. Ini kan etika berlalu lintas ya. Atau mengklakson sampai kita kaget gitu. Iya, sudah tahu lampu hijau, tidak perlu keras-keras klaksonnya gitu kan. Ini kan adab juga. Makanya kan tidak boleh membunyikan klakson. Jadi saya kalau pas berkendara dengan suami saya, beliau sangat menjaga untuk tidak mengklakson. Kadang-kadang saya gemes ya. Ya Allah, dia klakson aja. Kata Abi, enggak boleh. Mengklakson itu seperti berteriak. Kalau enggak ini banget terpaksa banget dengan apalagi malam hari kata Abi. Malam hari itu jangan mengklakson membuat orang terganggu. Jadi kita harus hati-hati kalau enggak mepet banget itu bagian dari adat. Atau kita pernah lagi berkendaraan ya, ada orang buang sampah dari mobil gitu ya. Cek gitu kan, kita gitu. Ya Allah, mobilnya sih bagus, tapi orang di dalamnya tidak mengerti adat. Ada penjaga kebersihan di lingkungan sekitar, kan begitu ya. Jadi memang adab ini menjadi luar biasa. Atau ada orang datang marah-marah, kayak gitu dengan kalimat yang buruk. Ada yang bilang, kaki sarjana loh, gitu kan. Terus S-loro loh, kaki kok ya, terus pendidikannya dhuwur kok raiso ya, misalnya kayak gitu ya. Itu karena apa? Tidak ada adabnya. Makanya melihat orang tidak pada setinggi apa ilmunya, tapi sebagus apa adabnya. Ya. Karena pendidikan tinggi tidak menjamin adabnya jadi baik, ya. Jadi semakin tinggi ilmunya, mestinya adabnya juga mengiringi menjadi baik. Tetapi yang kita temui adalah justru ketika mungkin ilmunya makin tinggi, dia malah lebih sombong, gitu kan. Maka nih para bunda yang di rumah ya, kalau anaknya ranking 1, ranking 2 atau dapat prestasi apa, jangan lupa bahwa ini ada rasa syukur. Kemudian pinternya kamu, juaranya kamu adalah dari ridho Allah, Allah yang menentukan. Kita harus banyak beristighfar,
agar apa? Dihilangkan dari rasa sombong kan gitu. Ini penting ya menanamkan itu. Jadi saya pernah mengalami itu di sebuah sekolah ya, itu ada geng-geng ya. Jadi geng anak pintar dengan geng anak yang nggak terlalu pintar. Jadi yang geng anak pintar-pintar ini tuh nggak mau kemudian ketika berteman dengan yang anak-anak yang dianggap tidak pintar, ranking bawah. Ada lagi geng orang kaya ya. Itu ada di SD, di sebuah SD, dan saya diceritakan langsung oleh wali murid, akhirnya pindah dari sekolah itu. Karena apa? Ada geng. Jadi geng anak ini anak-anak S, jangan kan TK saja sudah bisa tahu ya. Ini koncoku. Karena apa? Pada beli mobil gitu ya. Ini kalau sampai dari kecil sudah ada penanaman kayak gini, bahaya sekali. Bahaya sekali ya. Orang tuanya saya katakan lalai. Nah, harusnya kita menanamkan kepada anak-anak kita itu jadi menghargai ya, menghargai. Saya tidak terlalu kagum gitu dengan yang namanya pendidikannya sampai profesi, tidak. Saya akan melihat orang lebih pada adabnya. Saya pernah juga diceritakan oleh seorang guru ya, dia mengajar di sebuah sekolah, guru SMA ya. Dia mengatakan begini, sampai anak-anak pada asik main HP, kalau dia ngomong lagi cerita gitu, yang memperhatikannya barisan depan saja yang pas depan dia gebrak meja, gitu kan, sampai sudah menahan gitu. Sambil semua diam semua, dia mengatakan begini, ibu itu mengajar kalian, ada kewajiban ibu sebagai guru, tapi kalian tidak menunjukkan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Sepintar apapun kalian, ibu hanya menghargai anak-anak yang bisa menghargai orang lain. Seperti itu. Jadi belum tentang masalah ada. Kalau kalian sarjana atau kemudian kalian menduduki tempat-tempat tertinggi tetapi tidak bisa menghargai orang di depannya, sama saja kalian bukan orang yang berilmu. Orang berilmu adalah yang bisa dengan adab yang baik, terdiam semua. Dia waktu itu sama sampai nangis ya Allah, bayangkan saja itu sudah gede gitu kan. Aku ini mulang gitu tuh, orang-orang saya nggak tege. Cuma lain asik bahkan bercanda. Penting juga ya ini ya, ada ketika ada orang berbicara di depan kita ya, sesibuk apapun jangan kasakusuk gitu, bukan itu melukai melukai orang yang berbicara ya. Perhatikan dulu, sekalipun membosankan isinya, mungkin kita merasa sudah paham, tapi adab menghormati orang lain harus kita tekankan. Itu banyak sekali. Mungkin yang barusan terjadi cukup menarik. Panglima TNI Jenderal Andika itu marah ketika Zoom meeting salah satu Kapolda kalau nggak salah ya, atau apalah yang di pimpinan daerah itu asik main HP. Dan saya sampai, hebat juga ya, maksud ditayangkan di televisi, di berita. Jadi Jenderal Andika marah karena salah satu anak buahnya, pimpinan di satu daerah itu tidak memperhatikan apa yang dibicarakan dan masaknya. Sampai dimarahin itu di Zoom, dan kemudian disaksikan oleh, itu kan di berita, berarti oleh seluruh rakyat Indonesia. Ngeri juga kayak gitu kan. Coba itu, HP-nya digeser gitu. Anda tidak memperhatikan apa yang saya bicarakan. Apa tadi yang saya sampaikan? Diam saja, karena memang nggak mendengarkan. Saya bilang luar biasa. Cuma mungkin adab menegurnya juga mungkin mungkin kalau tentara mungkin kayak gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ya Allah ya Rabbi ya, penting sekali kita mempelajari adab. Berikutnya adalah, nah ini adab kepada guru ya, kepada guru. Kalau dikatakan ada namanya ulama, ada kepada ustadz, kepada guru di sekolah, ada adabnya. Terutama adalah para ulama itu memberikan satu pengertian makna tentang adab itu ya. Melakukan sesuatu yang terpuji, baik perkataan maupun perbuatan, itu adalah namanya adab. Mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik, itu adalah adab. Menghormati orang di atasnya dan bersikap lembut dengan orang yang di bawahnya, itu juga adab. Dan memperlakukan orang lain dengan baik, itu adalah adab. Jadi kalau mikir gini, kalau kita disenang dibilang terima kasih, disapa, maka dia pun juga demikian. Apa-apa yang kita suka, perlakuan orang lain kepada kita, maka lakukan juga kepada orang lain, seperti itu. Nah, ini satu dari satu buku Prophetic Parenting ya. Mungkin para bunda sudah punya bukunya belum ya? Buku biru namanya. Ini Prophetic Parenting terbitan Proyu. Buku pegangan para ayah dan bunda dalam mendidik anak-anak yang lebih ringkas ya, karena ada buku-buku lain yang berjilid-jilid yang cukup ringkas. Jadi begini. Pentingnya adab dan penanamannya dalam diri anak-anak terlihat jelas ya. Kita melihat Rasulullah SAW memberikan perhatian besar pada adab dalam membentuk akhlak anak. Sampai-sampai beliau menanamkannya dalam diri anak-anak, membiasakan dengan adab tersebut juga menjadi salah satu tabiat. Jadi Rasulullah sendiri sudah mengingatkan dari anak-anak ya, dari anak-anak sudah ditekankan betul membentuk akhlak, karena ini akan sangat memberikan satu bekasan kepada anak-anak.
Nah, apa saja sih Bunda, Ayah Bunda yang apa yang harus diberikan kepada anak tentang masalah adab? Mungkin gampangnya sopan santun atau etika. Banyak sebetulnya, cuma saya ringkas saja, nanti didiskusikan ya tentang pembentukan adab. Yang pertama kepada orang tua. Pada orang tua itu adabnya memandang dengan kasih sayang, merendahkan dan melembutkan suara ketika berbicara dengan orang tua. Ini masih ada nih ya, anak yang berteriak-teriak minta sesuatu pada anak dan orang tua, ada orang tua yang diam saja. Bunda minta susu gitu kan. Bundanya santai aja, ya enggak, ini sudah tidak memperhatikan bahwa itu bukan adatnya. Kan kalau orang tuanya paham, gitu kan, jangan keras, minta apa? Susu, gitu kan. Sebentar ya, Bunda buatkan ya. Kan mesti begitu kita mencontohkan, bukan membalas dengan simple, orang ngerti kok, mama sedang sibuk lagi main susu, gitu. Bundanya juga nggak ngerti masalah adab. Bagaimana bisa mendidik anaknya dengan adab yang baik kalau bundanya sendiri tidak punya seperti itu. Tidak boleh berteriak-teriak. Ayah dan bunda ya, saya itu untuk masalah ini saya ketat sekali sejak kecil. Jadi dengan 8 anak saya itu sejak anak pertama saya itu ada berbicara, saya tekankan sekali. Mereka berbicara kepada ayahnya, kepada bundanya, dan dari adik ke kakak. Dan saya tarik benang merah. Apa yang saya lakukan dulu, dan sekarang mereka sudah besar-besar, mereka sudah berkeluarga. Saya lihat betul tidak ada anak yang berteriak-teriak. Lembut sekali kalau berkata kepada saya. Sejak dulu, sampai mereka sudah menikah, mereka punya anak. Mesti Umi gitu ya. Abi, nah ada yang berteriak-teriak. Cucu saya juga begitu, asal manggil, Bunda, Bunda. Pernah ada cucu saya yang paling kecil, Bunda, Bunda gitu, bundanya gini. Gitu ya. Persis apa yang saya lakukan. Jadi kita ini, didik anak itu akan diturunkan ketika mereka ibu, mereka jadi seorang ayah, itu akan betul-betul akan plek-ketiplek gitu ya. Mencontoh bagaimana dia pernah merasakan ya, apa yang dilakukan oleh para ayah dan bundanya. Saya masih banyak melihat nih, berteriak-teriak gitu. Papa gitu, Papa tuh udah telat malam. Itu harus diajarkan. Bukan kita kemudian malah ikut naik gitu kan. Gitu Pak, anak mungkin apa? Ket maki wah gitu ya. Terus bapaknya juga gitu. Apa salah gitu kan? Ket mau memang bengak-bengak wae. Lah, orang tua juga gitu bengak-bengak. Jadi sama aja ini, nggak ada contoh di situ. Makanya coba mulai sekarang ya. Ini penting. Kalau di sekolah itu juga guru juga harus tanggap ya. Saya pernah itu di SD ya, itu ada pelajaran Al-Qur'an. Ini guru Quran ya, guru Quran. Terus ini anak-anak pada tunggu antrian. Ya, ketika yang kan anak perempuan, 2 anak laki-laki mungkin sudah lama ya, terus gitu. Bu, lihat Bu, suwe banget. Ibu kayak gitu. Saya melihatnya itu saya membara ya. Astagfirullahaladzim, di mana adakan itu. Dan gurunya santai aja gitu. Cuma gitu aja, meneruskan. Saya pikir kurang tepat. Ya, mestinya selesaikan dulu, kemudian ada apa, tidak usah berteriak-teriak. Sampaikan dengan, harus begitu. Selesaikan di saat ketika ada kejadian, sehingga dia tahu cara mengerti. Saya langsung, karena gurunya diam saja, saya ambil alih, pas saya di situ. Mas, masuk, saya bilang gitu. Tadi bicara apa sama Bu Guru? Oh, apa sih Bu Gurunya lama sekali. Saya bilang, gitu. Bu Nunung tidak mau dengar suara keras. Turunkan volumenya. Sampaikan dengan cara yang baik. Terus mereka teman, bisa kok. Itu loh Bu, lah itu Bu Guru itu kita kan antri lama. Oh, begitu. Kalian sudah lelah ya. Nanti Bu Nunung sampaikan. Tapi tidak dengan berteriak. Apalagi dengan guru Quran. Tidak boleh. Saya hanya cerita gitu. Mereka mendengarkan. Dan terus, ya berubah gitu loh. Artinya, Bu, cepet toh Bu. Kita udah capek. Bu, gitu kan. Berubah. Bisa disampaikan. Saya bilang gitu. Saya gini kan jempolnya luar biasa. Akhirnya ketika selesai, saya sampaikan kepada Bu Guru. Bu, coba diatur teknisnya supaya anak tidak terlalu lama dan kita mulai berteriak-teriak. Tolong untuk diselesaikan dulu. Mohon ya ayah dan bunda di rumah ya, ini penting sekali. Kalau anak biasa menghormati orang dengan tidak meninggikan volume, maka ketika dia besar, dia bersama dengan siapa saja, dengan orang dewasa siapa saja, dia akan santun, gitu. Gitu. Ada apa gitu sih? Ya Allah ya Rabbi, ini sayang saya lakukan dulu kan sudah ada buktinya ya, karena sudah besar-besar ya. Saya kan bukan try and error Bu, nggak banyak kayak seminar kayak gini. Kalau sekarang kan bersyukur sekali nih, ada webinar, ada apa, saya dulu nggak ada. Jadi saya try and error sendiri, saya coba, gitu. Saya baca buku, saya lakukan dan ternyata hasilnya luar biasa seperti itu. Kemudian
Ini ya, mempersilahkan orang tua lebih dahulu bicara dan tidak menyela. Jadi kalau ada orang tua ngomong jangan gitu. Dengarkan dulu dengan baik pada siapa saja. Begitu selesai, oh demikian ya Pak ya, tidak boleh menyela. Tidak duduk di depan orang tua sedangkan mereka berdiri, lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri, atau isar dalam perkara duniawi. Ini sampai yang Allah namanya kepada orang tua ya, para ayah dan bunda. Bahkan 3 kunci rezeki itu, salah satu kunci rezeki kita adalah menghormati orang tua, menyayangi, memperhatikan. Ini kalau adab ini nggak ada, kunci rezeki kita betul seret betul. Nah, ajarkan anak-anak kita kan tidak mau anak-anak kita besok hidupnya secara ekonomi tidak baik ya. Ajarkan untuk menghormati kita. Bahwa kunci dari keberhasilan kehidupan seseorang adalah menghormati orang tuanya. Ulama-ulama Mesir yang mereka punya ilmunya luar biasa, kedudukannya tinggi, rumahnya berjauhan, mereka punya adab. Sebulan sekali terbang dari tempat yang jauh itu menuju rumah orang tuanya hanya untuk mencium kaki ibunya. Jadi begitu, mencium lutut ibunya ketika duduk di kursi gitu, dan gitu mereka makan jadi bunda gitu. Mohon maaf kalau aku belum bisa membahagiakan bunda. Mohon maaf kalau aku menyusahkan bunda. Itu setiap bulan. Padahal mereka adalah orang yang jabatannya tinggi, kemudian sibuk sekali luar biasa, terbang hanya untuk menempelkan ya keningnya kepada lutut. Itu ulama-ulama Mesir kayak gitu. Saya ketika baca itu ya Allah ya Rabbi, itulah keberhasilan mereka. Ternyata sangat menghormati orang tuanya. Kalau kita mudik seminggu setahun sekali ya, karena corona kita nggak mudik. Makanya sekarang saya sudah jadi orang tua ya, sudah punya anak menantu. Terasa sekali kalau pas mungkin lebaran atau pas ada acara khusus tuh mereka nggak pada datang, jadi sedih banget. Saya baru merasakan, oh kenapa punya orang tua ribut banget, kapan kali gitu kan. Nah bagi ayah bunda yang masih punya orang tua, ajarkan kepada anak kita untuk mengunjungi neneknya. Kita juga mencontohkan bagaimana kita menghormati orang tua kita, yang kelak mereka pun akan menghormati kita. Jangan main-main untuk urusan ini. Jadi orang tua itu adalah kunci ya, kunci dari keberhasilan seorang anak. Ajarkan untuk menghormati dengan cara yang sudah ditujukan oleh Rasulullah SAW. Dan seterusnya nanti materinya bisa dibagi ya, gitu ya, panitia ya. Materi nanti kita bisa set ke wali ya, tentang apa-apa saja yang bisa diajarkan kepada anak. Dan kepada guru dan para ulama, ya Allah ya Rabbi, ini ya, ilmu itu kalau berkah ya adalah ketika anak-anak saya terlalu cepat ya, mohon maaf ya. Anak-anak diajarkan menghormati guru ya. Guru ini kan banyak ya. Ada guru adalah orang tua juga guru di sekolah juga guru, dan juga guru-guru yang lain ada di sekitar anak-anak. Ini harus diajarkan adab. Kalau kita kita di sebuah lembaga sekolah ada bu guru TPA, bu guru KBIT, RA, ada guru SD dan seterusnya. Ini kita ajarkan bagaimana adab. Kalau nanti ada syiar katanya Bu Tari ya, ada syiar untuk membiasakan. Misalnya, alhamdulillah Bu, di RA kita itu termasuk banyak dipuji ya oleh banyak pihak ya, karena dari mulai anak datang itu sudah ditunjukkan cara bagaimana menghormati guru. Mereka salim gitu kan ya, salim, kemudian masuk ke kelas bersalaman dengan teman-teman, itu bagian dari mengajarkan adab kepada para guru. Ya. Dan guru, terutama guru-guru PAUD, ya, ini betul-betul harus menjaga fokus kepada pendidikan adab. Karena kan masa emas ya, masa emas. Oke, mungkin di rumah orang tua tidak selengkap guru mengajarkan di sekolah, tetapi di sekolah harus lengkap, ya harus lengkap. Dari kemudian adab dengan bagaimana berbicara dengan bu guru, ya, mengucapkan salam, cium tangan dan seterusnya. Ketika ketemu bu guru di jalan, dulu saya ingat sekali kalau ketemu guru di jalan itu rasanya senang banget ya waktu SD itu. Rasanya itu kalau ketemu guru di jalan rasanya kayak ada satu kebetulan yang menyenangkan gitu. Terus sambil malu-malu gitu, saya ingat banget nih kata ibu saya, dulu ada bu guru gitu kan, ayo salim. Ibu saya bilang gitu kan, kita salim. Itu untuk anak-anak TK ya. Kalau ketemu guru suruh salim kayak gitu kan, sambil senyum-senyum gitu kan, itu sudah menyenangkan bu gurunya. Kalau untuk anak SD, SMP, SMA nanti bisa berbeda lagi. Tapi yang jelas mereka harus tahu bahwa itu adalah gurunya dan juga harus dihormati. Pertama adalah mungkin anak-anak, kalau anak-anak PAUD itu kan sudah dibiasakan salim ya.
Dari mulai mereka datang sampai mereka pulang salim. Kayaknya salam salim gitu. Apa toh? Ya kan itu memang diajarkan. Bentuk penghormatan termasuk bunda salim kepada suami, ya kepada ayah. Gitu kan, itu juga mencontohkan kepada anak-anak. Boleh nggak Bu Nunung gitu kan? Saya mencontohkan di depan anak-anak, saya cium tangan ayah, biasanya suami saya langsung mengelus-ngelus kepala saya. Oh, tidak apa-apa kalau sebatas hanya mencium tangan, tidak dengan yang lain-lain ya, itu dibolehkan ya. Terus kemudian untuk anak PAUD baru sebatas itu ya, bergaul dengan bu guru dengan cara yang baik. Kalau usia PAUD masih presentasi ya, presentasinya masih banyak di orang dewasa. Tapi kalau sudah SD, SMP, SMA itu ada presentasi yang bisa lebih banyak adalah dari muridnya seperti itu. Kemudian lagi adab terhadap orang lain ini juga menjadi penting ya. Kita sebagai orang dewasa itu kan punya banyak teman dan bisa melihat mana teman-teman yang memiliki sopan santun, mana teman-teman yang menyenangkan, mana teman-teman yang bisa memberikan kebahagiaan gitu kan. Kita bisa bedakan. Oh, kalau temanku yang ini orangnya santun, ceria, dan seterusnya. Tapi juga ada yang aku temanku yang itu orangnya nggak sopan, kurang menghargai, dan seterusnya. Itu adalah produk pendidikan di masa awal yang membentuk orang dewasa memiliki karakter. Ya. Kalau di sini dikatakan menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, termasuk ayah bunda yang punya anak lebih dari satu. Kan itu ada kakak, ada adik ya. Nah, bagaimana kita kemudian membuat adik menghormati kakak, kakak menyayangi adik. Ini kan juga tugas kita. Sampai kemudian bersaudara tetapi tidak saling menghormati. Bersaudara tapi tidak saling memperhatikan. Dan itu terjadi. Kakak adik saling berebut warisan, kakak adik bermusuhan. Wah, terjadilah itu ya. Itu salah satunya adalah penyebabnya adalah kita kurang memberikan pendidikan menghargai antar saudara kandung. Itu bisa kita lakukan sekarang ya. Terus kemudian ada peminta izin. Ini juga penting ya bagi anak-anak. Kalau kita misalnya, saya sering ketemu anak-anak yang ketika main ke rumah saya, dia mau ambil kue, dia bilang sama ibunya, Bunda boleh enggak? Terus ibunya bilang, izin dulu sama Umi Nunung gitu kan. Saya bilang, oh boleh, baru dia ambil. Tapi ada anak juga langsung ambil. Bisa bedakan? Ya, ini ya anak-anak yang terbiasa diminta izin dulu. Ada juga anak-anak yang masuk rumah langsung buka kulkas, ya. Buka kulkas tuh punya tuan rumah itu kan. Kita nggak apa-apa, masih kecil, tetapi kan kok nggak diajarkan ya. Itu diajarkan kalau masuk ke rumah orang, gitu, kita apa harus dilakukan? Itu juga bagian dari pendidikan adab. Ya. Adab meminta izin, itu penting sekali. Bu guru boleh nggak aku keluar sebentar? Bu guru boleh nggak aku pakai yang ini? Bu guru boleh nggak? Itu kalimat izin. Dan kalau dibiasakan, itu cakep banget ya. Nanti sampai dia besar akan seperti itu. Boleh nggak? Karena salah satu adab makan itu ya, yang mungkin para bunda atau ayah mungkin belum tahu. Jadi ketika misalnya ada dua orang dewasa, jejer, di hadapannya ada hidangan, sama-sama makan nih. Terus kemudian ada kebiasaan yang mungkin ya, langsung ambil aja tuh kerupuk temennya. Bu aku ya, langsung diambil kerupuknya. Itu tidak boleh dalam adab makan, harus apa? Izin. Aku senang kerupuk kali loh. Itu orang guna membuat saya gitu kan. Boleh ambil aja. Nah, itu izin. Kalau tidak diizinkan, itu menjadi dasarnya menjadi mengambil sesuatu yang tidak disukai oleh yang punya. Seperti itu. Anak juga begitu ya, minta izin. Apa saja minta izin, termasuk Bunda boleh nggak aku main game? Gitu? Bunda boleh nggak aku buka HP? Ya, Bunda boleh nggak aku pinjam HP-nya? Itu kalimat izin. Jadi kalau ada anak langsung ambil HP kita, kemudian dia main, oh ada PR berarti. Mengajarkan anak untuk meminta izin dalam meminjam dan seterusnya, seperti itu. Kalau di sekolah sudah diajarkan ya Bu guru ya, misalnya izin untuk ke kamar kecil, gitu kan? Kalau guru TK ya, mereka akan izin, Bu guru aku mau ke kamar mandi mau pipis, itu kalimat izin seperti itu. Terus kemudian sopan santun dalam bertamu ini juga kita harus ajarkan. Jadi kalau misalnya kita bertamu, lihatlah kita bertamu di satu rumah ya, kalau masih punya anak kecil ya, memang kita maklum ya masih kecil ya. Tetapi kita lihat bagaimana reaksi orang tuanya. Kalau orang tuanya kemudian sibuk membetulkan, enggak boleh kayak gitu, dan sedang diajarkan. Kan berproses ya. Kalau misalnya anaknya, tapi orang tuanya diam saja, saya pernah itu.
bertamu, kemudian si anak itu mukul kepala ibunya pakai sapu lantai tuh, digini-gini kan, ibunya diam saja, cuma diginikan, terus ngobrol lagi, dipukul lagi, diginikan gitu kan. Saya tuh sampai lihatnya risih ya, kan mestinya nggak boleh ini, kepala bunda sakit, sapu untuk menyapu, yuk kita ini enggak, diam saja, dia dipukul-pukul pakai sapu lantai itu, diam saja, hanya dialihkan, nanti datang dipukul lagi. Saya sebagai tamu tuh kan, aduh gitu ya, risih banget, kan sakit dipukul pakai sapu, kok santai banget. Nah itu berarti belum diajarkan. Tapi kalau misalnya kita bertamu, anaknya ambil apa, terus ibunya, itu nggak boleh, oh berarti sedang proses diajarkan. Terus, karena anak itu kan ada butuh proses yang nggak kemudian nggak boleh langsung bisa, enggak. Prosesnya itu bisa beberapa waktu sampai dia memahami bahwa oh kalau begini boleh, oh itu tidak boleh. Tetapi harus tetap diajarkan. Prosesnya tetap berlangsung. Kemudian adab makan ini juga banyak ya. Sebatas ini untuk anak PAUD, adab makan adalah baca doa, tidak berjalan ketika makan, kemudian makan tidak terburu-buru gitu ya untuk anak PAUD, terus menghabiskan makanan dan mengucapkan hamdalah setelah selesai. Itu sebatas anak-anak. Nanti untuk orang remaja, dewasa ada lagi adab-adab yang lain ya. Salah satu yang untuk orang dewasa adalah tidak mencela makanan, gitu. Terus kemudian ada lagi kemudian melihat makanan orang lain yang ada di piringnya, itu adab makan. Banyak kok adab makan. Nah kita alhamdulillah anak-anak kita makan minum sudah sambil duduk, membaca basmalah sebelum makan tidak terburu-buru, menghabiskan makanan, dan kemudian mengucapkan alhamdulillah setelah makan. Sudah kita ajarkan di sekolah. Ini bagian dari adab makan agar makan menjadi sebuah keberkahan. Adab berpenampilan juga begitu. Alhamdulillah ayah dan bunda kita bersama-sama sudah membiasakan anak kita untuk menutup aurat ya. Anak putri kita yang belum punya kewajiban tapi sudah dibiasakan oleh ayah bunda untuk menggunakan jilbab, barakallah ya. Karena ini bagian dari kita membiasakan dia untuk menutup aurat sejak dini walaupun dia belum wajib. Itu akan jadi lebih mudah kalau nanti dia sudah masanya dia wajib, karena sudah dibiasakan dari kecil, maka menjadi lebih mudah. Mungkin kita mengalami ya waktu kita pakai jilbab dulu kan sulit banget ya, karena kita tidak dibiasakan orang tua kita. Alhamdulillah orang tua sekarang sudah menyadari pentingnya membiasakan kebiasaan yang baik, sehingga dari kecil sudah dibiasakan untuk aurat, tidak menggunakan celana pendek gitu kan, berpenampilan yang sederhana dan seterusnya. Utama adalah kalau untuk anak laki-laki ya, kan batas aurat laki-laki adalah dari pusat sampai lutut. Jadi kalau pakai celana pendek di atas lutut berarti sudah memperlihatkan aurat. Nah itu kita biasakan sejak anak-anak ya, seperti itu. Ini anak laki-laki dipakaikan baju anak laki-laki, anak perempuan dibajukan pakaikan baju anak perempuan. Jangan dikenalkan berbalik ya, bersilang. Karena nanti ketika besar mereka akan kehilangan identitasnya. Ya, biasakan anak laki-laki dengan pakaian laki-lakinya, anak perempuan dengan pakaian anak perempuannya. Jadi jangan sampai kemudian dibiasakan terserah mau pakai baju mana. Biasanya ya nggak berbahaya kalau anak laki perempuan dibiasakan menggunakan celana panjang, anak laki-laki ini akan mempengaruhi cara jalannya, mempengaruhi cara bergaulnya. Dengan pakai celana panjang menjadi lebih kehilangan femininnya ya, seperti itu. Terus kemudian ada lainnya nih banyak sekali ya, mungkin ayah dan bunda mungkin tidak bisa disampaikan secara detail di hari ini, tetapi untuk anak PAUD cukup ya kita ajarkan dari mulai tadi kejujuran, menjaga rahasia dan seterusnya. Ini tugas ayah dan bunda menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik sejak dini menurut usianya ya, menurut usianya. Sampai nanti ketika dia sudah SD tambah lagi apa yang harus dia ketahui, nanti ketika dia SMP apa yang harus dia ketahui, terus sampai nanti dia usia SMA dan siap untuk masuk ke dunia orang dewasa. Itu dia sudah dilengkapi dengan tahapan-tahapan tentang adab, etika, sopan santun pada usianya. Sampai dia kelak akan menjadi orang dewasa yang memberikan kebahagiaan kepada orang di sekitarnya dengan adab-adab yang dia miliki, bisa memberikan kenyamanan bagi semuanya. Insya Allah jangan sampai kemudian ini terlewatkan. Misalnya tidak sulit ya, selama kita punya komitmen. Terakhir, ini tips saja, children see, children do. Jadilah blueprint yang baik bagi anak. Contoh lebih mudah ditiru, mudah masuk ke ini, direkam oleh mata ya, masukkan ini mah kita banyak bicara. Ya, misalnya cara berpakaian ibu di rumah juga baik, ya di luar juga baik, sehingga anak, oh ibuku, bundaku kalau pakai baju
di rumah maupun di luar rumah pakaiannya semua sama-sama pakaian yang sama. Jangan sampai di luar pakaiannya cantik banget, di rumah bunda mungkin pakai dasar bolong yang tidak nyaman dilihat. Anak lihat, oh kalau di rumah kayak gitu ya. Itu nasihat yang tepat. Nasihat kepada anak-anak PAUD tentu berbeda dengan nasihat ketika mereka dewasa. Latih secara bertahap, libatkan anak dalam merancang, hindari ketergesaan dan segera panen. Ya saya katakan bertahap. Nggak bisa kita bilang, nah begini, besok berubah. Nggak bisa. Ya, hari ini bicara, besok bicara, terus bicara. Sampai nanti anak mengatakan bahwa ternyata aku sudah bisa. Kemudian jangan lupa juga kuat dengan pujian, kamu hebat, luar biasa, gitu kan? Anak bunda luar biasa. Kalau dia melakukan kesalahan, insya Allah besok diperbaiki ya nak ya. Kalau sekarang salah, tidak apa-apa, besok kita perbaiki. Dan terakhir adalah pilih lingkungan dengan nilai-nilai adab yang sama. Jadi sekarang di Araihan, adabnya sama, masuk SD di Araihan, adabnya sama, masuk SMP di Araihan, adabnya sama, SMA itu adabnya sama, dengan kurikulum keterpaduan jaringan sekolah Islam terpadu. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang memiliki adab, akhlak, etika yang Islam terpadu dengan kurikulum yang sudah kita rancang sedemikian rupa. Terima kasih sudah bersedia menyekolahkan anak-anak ke Bapak dan ke Ibu, Ayah dan Bunda di sekolah kami, di yayasan kami. Semoga Allah ridha dengan apa yang kami berikan. Mohon kerjasamanya, karena masalah adab sangat membutuhkan kerjasama dengan Ayah dan Bunda di rumah. Sebagus apapun teori yang kami sampaikan, contohnya kami sampaikan di sekolah, tidak berbekas kuat jika kemudian di rumah tidak kemudian juga mencontohkan sesuatu yang baik. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Jadilah orang tua yang luar biasa untuk anak yang luar biasa. Orang tua yang saling untuk anak-anak yang soleh dan soleh. Demikian, mohon maaf kalau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kami haturkan pada Umi Trianawati Nunung Bintari yang telah menyampaikan materi tentang bagaimana mendidik adab kepada anak. Alhamdulillah ada 2 pertanyaan dari chat kolom. Mohon nanti Umi untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama, bagaimana jika anak sudah terbiasa bicara keras, berteriak-teriak kepada orang tua, apakah masih bisa dirubah? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, di rumah sudah diajarkan dengan adab yang baik. Namun setelah bergaul dengan lingkungan lain, mendapat pengaruh atau adab yang kurang baik, bagaimana cara agar anak bisa tetap mengikuti yang baik atau tidak terpengaruh? Itu mungkin ada 2 pertanyaan Umi, nanti bisa dijawab sekalian. Terima kasih. Kita nantikan jawaban Umi. Yang terima kasih untuk pertanyaan yang pertama tentang bagaimana kemudian ketika anak-anak sudah terbiasa berteriak-teriak gitu ya. Anak-anak akan mencontoh dari lingkungannya. Kalau ingin berubah, maka yang berubah orang dewasa dulu. Orang-orang di sekitarnya dulu. Karena anak-anak itu mudah sekali mencontohkan, saya katakan children see, children do. Apa yang dia lihat, dia tiru. Peniru yang luar biasa adalah anak-anak. Kita mungkin dulu waktu kecil pernah ya niru cara berpakaian ibu, gaya ayah, gaya marahnya ibu, gaya marahnya ayah.
sampai kemudian meniru kesukaan makanan, ya, suka bakso, anak kita suka bakso dan seterusnya. Kan itu hanya meniru saja. Siapa yang tahu kalau bakso itu enak? Ya, kalau bukan kemudian kita mengenalkan kepada anak kita, dan kemudian ibu sering banget nih jajan bakso asal, oh enak banget, oh ini tuh enak ya. Ada menjadi dia penyuka bakso gitu kan. Ini untuk makanan. Nah, untuk yang lain juga begitu, termasuk juga misalnya selera dari berpakaian dan seterusnya. Nah, kalau menurut saya ini bagus banget pertanyaannya, dan insya Allah belum terlambat ya. Kita ubah dulu lingkungan rumah kita begitu. Karena memang ada anak berteriak karena memang lingkungannya begitu, Bu. Ya, caranya gini. Kalau pertama kita juga harus evaluasi dulu diri kita. Kadang kita manggil pakai keras banget ya. Jadi anak di sana di belakang, kita di depan. Wah, gitu. Itu betul-betul sejak dulu saya hindari. Jadi kalau manggil itu, misalnya ada anak saya manggil kakaknya, wah, gitu teriak, saya bilang, saya sampai dorong badannya, gitu. Saya dekatkan dia ke masnya, jangan berteriak-teriak, panggilnya dari dekat selnya gitu kan. Terus mas, nah itu kan bagus. Jadi saya dulu yang mencontohkan, ayahnya juga. Alhamdulillah kita tidak terbiasa berteriak gitu. Jadi kalau memanggil jarak dekat, ya. Kalau rumahnya panjang bapaknya, kadang kan nggak terasa tuh ayahnya pamit. Tak mangkat sih, gitu kan, ibunya dari belakang, ya gitu, hati-hati pak. Karena anak kan dengar, oh gitu ya cara pamit ya. Bagi mereka itu bukan sebuah kesalahan, karena orang tuanya juga melakukan. Kakaknya juga, kenapa gitu kan. Oh, masku manggilnya kayak gitu, berarti aku jatuh, kok tau mas, saya tau mas, gitu. Dan tidak ada yang membenarkan, tidak ada yang menyalahkan. Jadi ya, oh berarti boleh ya. Akhirnya kan jadi sebuah kebiasaan. Nah caranya mudah saja, rubah kebiasaan di rumah. Untuk kemudian semua berkata dengan kalian. Dan juga hindari ya, banyak nonton di televisi atau di YouTube tuh kan ada adegan-adegan yang berteriak-teriak kan. Anak-anak tuh kok gitu. Saya prihatin betul ya, lihat semua anak-anak pun juga demikian, berteriak-teriak begitu. Mereka hanya mencontoh saja. Maka ya itu, mungkin ibu tadi, bisa nggak Bu Nunung berubah? Oh bisa, sangat bisa. Tergantung bagi kesabaran kita untuk mendampingi. Ya, mendampingi untuk sampai dia berubah. Dan saya katakan tadi, merubah adalah proses. Ya, tidak bisa kemudian hari ini kita mengatakan, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian sudah berubah, tidak. Nah, tugas kita adalah salah perbaiki, itu terus sampai nanti menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Dan kita juga harus merubah diri kita untuk mengingatkan hati-hati dalam berbicara. Insya Allah itu bisa dilakukan. Pertanyaan kedua tentang lingkungan. Oke, sudah baik, steril, ya, santun semuanya, ada etika. Udah anak bermain, gitu kan, bermain. Duaan, maksudnya dibuka. Duaan, aduh Bu anak satu ngomongnya jelek-jelek, sering ya saya sering denger gitu. Ngomong gini-gini terus, orang besok ya Allah, aku nggak pernah ngajarkan kok ngomong kayak gitu kan. Dia nggak boleh. Nanti kan dia cari perhatian tuh, ngomong lagi. Nah ini yang namanya teknik merubah yang buruk menjadi baik. Kita kadang tidak sadar akan komentar terhadap sesuatu yang buruk pada anak kita tuh bisa panjang banget ya. Tapi kalau komentar tentang kebaikan cuma dikit saja. Misalnya gini, anak memecahkan nggak sengaja nyenggol gelas, pecah gitu kan, terus kita bunyinya banyak banget. Ya Allah, kesetan, ini bang, gitu kan. Anak merasa, oh kalau aku melakukan yang buruk, orang tua responnya bagus, ini banyak, dia suka gitu kan dengan orang tua panjang. Begitu misalnya, bunda, aku itu Qurannya sekarang sudah naik jilid loh gitu kan, saya wafa, jadi apa mungkin kalau bukan wafa apa dia utrujah gitu ya, sudah masuk huruf ini loh, gitu. Oh iya guys, ape, udah gitu aja ya, bagus ya. Udah, oh kalau aku yang bagus-bagus komentarnya sedikit, tapi kalau aku melakukan yang buruk komentarnya banyak, maka dia akan cenderung untuk melakukan yang banyak komentarnya kan begitu. Kan dirubah. Kalau misalnya kayak tadi saya dengar dia ngomong gitu kan, kita kan sakit, aduh ya Allah bahasanya kok jelek banget, jangan banyak ini. Tuh kan, kamu tuh kalau bermain ke sana pasti gini, no gitu kan. Dia akan ngulang-ulang terus tuh. Nanti kalau ada adiknya, kalau dia nggak boleh dia bisikin adiknya, ngomong kayak gini, nanti adiknya ngomong gitu, tambah sok banget. Caranya adalah tadi tuh, bicara apa mas gitu kan, gitu, nggak baik, bunda nggak suka, udah gitu aja. Nanti dia ngomong lagi, bunda nggak suka, ngomong gitu, bunda nggak suka, nggak baik, terus aja begitu sampai nanti kemudian dia akan capek sendiri, akan nggak laku ya gitu, ngomong gini nggak laku ya, ternyata bunda biasa-biasa aja tuh. Kalau misalnya bunda azan aku mau sholat, luar biasa, itu namanya baru anak bunda dengar azan langsung sholat, luar biasa. Tak bilangin ayah nanti ya, anak bunda luar biasa, anak bungah banget ya Allah kalau kayak gini nih. Anak kan lihat reaksi kita, dan itu penting. Yang kedua adalah hati dengan lingkungan. Jadi mas, yang saya udah Bapak Ibu sekalian, salah satu
yang paling besar pengaruh dalam pendidikan adalah lingkungan. Sama ada anak-anak remaja. Banyak anak-anak yang terjerumus dalam geng motor, geng-geng minuman keras, geng miras, geng narkoba. Itu kan pertemanan, lingkungan yang salah. Maka tugas dari orang tua adalah, ini tugas, ya, kewajiban mencarikan lingkungan yang terbaik. Nah, alhamdulillah Raihan punya lingkungan yang terbaik buat anak-anak ayah dan bunda. Cuma waktunya terbatas. Ya, kalau misalnya tidak pandemi kan cuma sampai jam 12:04 kalau nggak salah. Setelah itu pulang udah masuk ke wilayah rumah. Itu gimana dengan wilayah rumah? Sampai kemudian ada yang masuk tas sampai sore, ya, dengan alasan pertama mungkin ayah bunda sibuk kerja, kedua adalah lingkungannya lebih mendukung seperti itu. Mungkin kalau ada pondok pesantren untuk anak TK mungkin laku juga kali ya. Jadi wah di pondoknya wah sejak TK gitu kan. Tapi saya termasuk tidak setuju ya, karena anak-anak usia balita itu wilayahnya kita. Jadi masa-masa bersama orang tua. Nanti kalau sudah balik lulus SD barulah masukkan pondok ya. Saya termasuk yang itu, setuju itu. Artinya apa? Kalau mungkin tetangga kita kurang baik ya, misalnya dalam mendidik anak-anak, hati-hati. Bunda coba silaturahim ke rumah orang tuanya. Gitu. Lihat seperti apa sih keluarganya itu. Kita kan juga punya tugas ya untuk memperbaiki lingkungan kita, karena kita hidup di situ. Kalau kita tidak perbaiki lingkungan kita, anak kita bermain di lingkungan itu, kan kita jadi susah. Kita begini baik, sana begitu buruk, nggak selesai-selesai itu nanti. Tapi kita coba untuk silaturahim, ya, bergaul dengan baik, sampai nanti kita bisa kemudian memberikan apa ya masukan, contoh atau apalah sehingga kemudian nyaman aja gitu. Karena apa? Kita menunjukkan sifat yang baik ini bekerja sama seperti itu. Jangan sulit juga kalau kemudian nggak usah main, nggak boleh main. Kampung sana ngomongnya jelek, kampung sana di rumah saja dikunci ceklek gitu kan. Terus di rumah mau ngapain? Nggak boleh HP, nggak boleh nonton TV. Terus begitu manjat-manjat nggak boleh. Terus berantakin nggak boleh. Anak bilang aku tuh ngopo kan gitu ya. Bingung. Akhirnya apa sasarannya? Nakalin adiknya, ya, nyubitin adiknya. Karena apa, dia butuh bergerak. Nggak bisa kemudian nggak boleh ini, nggak boleh itu solusinya apa? Kita harus punya solusi. Ada juga yang bagus solusinya adalah bermain di tempat teman sekelas. Jadi ada giliran. Hari ini main di rumahnya Mas ini berempat. Nanti ada ya siapa yang tugas mengawasi adalah orang tua, tuan rumah. Janjian tuh. Terus minggu depan main di rumahnya Mas ini berlima. Siapa yang ngawasin? Orang tuanya, dan kita kenal dengan orang tuanya. Ini juga aman. Solusi ya untuk bermain jikalau misalnya lingkungan di rumah kita kurang kondusif. Karena memang betul sekali sangat mudah meniru. Sangat mudah, dan itu akan dibawa ke dalam rumah, bisa menulari satu keluarga seperti itu. Itu ya jawaban dari Umi, semoga bermanfaat. Cukup 2 pertanyaan saja. Sekarang pamit ya Umi ya. Dan Bunda, ini dari panitia hanya 2 pertanyaan yang diajukan. Semoga yang nanti materi bisa saya dikirim oleh panitia. Semoga nanti yang saya sampaikan tadi dari awal hingga akhir, paling tidak minimal itu bisa memberikan satu perubahan, kebaikan di semua keluarga, di keluarga besar, PAUD, Raihan. Sedikit demi sedikit, waktu sangat berharga untuk anak-anak kita, jangan sampai lalai, karena anak kita akan cepat besar, akan terus bertambah besar, dan waktu sangat berharga buat mereka. Jangan sampai kehilangan waktu emas bersama mereka. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.